Shalom, apa kabar Jemaat NBC Singapura? Saya berharap saudara semua dalam keadaan yang baik dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin saudara sekarang sedang stay at home, work from home, but it's okay, karena itu semua untuk kebaikan kita bersama. Mengikuti himbauan pemerintah, taat pada pemerintah adalah melakukan firman Tuhan juga, karena itu tertulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya saya mengajak setiap saudara, meskipun saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, saya mengajak saudara untuk tetap beribadah baik secara online maupun secara mesbah keluarga bersama orang-orang yang kita kasihi. Dan kita percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir di situ. Di saat kita memuji dan menyembah Tuhan dengan kesungguh-sungguhan mencari Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan terjadi. Bahkan musim ini bisa kita lewati dengan baik. So, stay safe, stay healthy, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku.
mengatakan Tuhan bahwa Engkau adalah harapan kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Pujian ini bagi-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Yes, Lord. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku oh di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kasih-Mu sempurna. pengharapanku Oh, takkan takkan hilang masa depan. depanku. Kau sediakan, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu.
Hanya Kau Yesus, kuat. hanya Kau Tuhan, kami percaya Tuhan. Ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu. Oh, hanya Kau Yesusku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, oh, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu Tuhan, Kaulah harapan kami. Oh, tak pernah gagal rancangan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, Kau pengharapanku. Kuatanku Tuhan. Thank you Jesus. Saudara, mari kita katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, Hanya Kau Yesus kuatku. ku percaya, Ku percaya, ku aman. Sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya kami aman Tuhan. Ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Thank you Jesus. Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya berdoa saudara diberkati melalui pujian dan penyembahan yang baru saja kita lakukan. Dan bagi saudara mungkin sebagian Anda yang baru bergabung dalam ibadah ini, kami mengucapkan selamat bergabung. Kiranya saudara diberkati Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah krisis yang ada, marilah kita belajar untuk tetap beriman kepada Tuhan. Salah satu ayat firman Tuhan yang bunyinya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, saya yakin saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan, dan saya yakin saudara juga adalah orang yang sudah terpanggil oleh Tuhan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya apapun yang terjadi, bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin tidak secara jasmani, mungkin tidak secara keuangan, tetapi dalam secara rohani, saya percaya bahwa Allah membawa kita semakin dekat dan semakin erat hubungan kita dengan Dia. Saya yakin Tuhan juga membawa keluarga kita untuk semakin erat satu dengan yang lain, untuk kita bisa spend quality time satu dengan yang lain. Nah saudara, saya juga percaya bahwa
Demikian juga dengan gereja kita, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi gereja kita. Nah, kalau saudara perhatikan bahwa setiap tahun gereja kita mengambil satu tema yang kita percaya bahwa itulah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Nah, tahun ini saudara, tema dari gereja kita adalah transformasi. Itu artinya perubahan, diubahkan, atau berubah. Nah, saudara, pada hari-hari ini kita sedang hidup dalam dunia yang sedang diubahkan, yang terpaksa harus berubah. Gaya hidup orang berubah, rutinitas orang berubah, gaya hidup orang berubah. Nah, saudara, bahkan gereja Tuhan juga berubah. Yang biasanya setiap minggu kita ibadah bersama-sama di gedung, saat ini kita berubah menjadi ibadah di rumah kita masing-masing. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya ini juga ada maksud dan rencana Tuhan, dalam arti bahwa Tuhan bisa memakai situasi ini untuk melaksanakan menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Dan saya percaya apabila gereja Tuhan, apabila setiap kita sebagai orang percaya meresponi situasi ini dengan bijaksana, dengan baik, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa di masa depan kita. Seperti apa yang terjadi di gereja mula-mula. Mereka beribadah di rumah-rumah, mereka tetap memberitakan Injil Tuhan, dan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Dengan kata lain, banyak orang yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak menutup suatu kemungkinan bahwa di depan kita akan ada tuaian yang besar, akan ada karya Tuhan yang besar, apabila setiap kita, setiap gereja Tuhan boleh bersama-sama meresponi hal ini dengan positif. Dan saya yakin Tuhan akan berkarya dengan luar biasa. Nah, saudara, pada waktu gereja mula-mula mengalami kebangunan rohani yang luar biasa, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, jemaat semakin bertambah besar, dan terjadi ada masalah di tengah-tengah mereka dalam hal logistik, dalam hal pembagian makanan kepada mereka yang membutuhkannya. Nah, masalah ini dibawa kepada para rasul, dan mereka kemudian mendiskusikan hal itu, dan mereka mengambil keputusan bahwa adalah lebih baik untuk memilih beberapa orang di antara jemaat untuk menangani akan masalah ini. Semestinya lah para rasul turun tangan langsung untuk menangani masalah itu, karena gereja masih muda, masih bayi pada masa itu. Tetapi yang menjadi alasan kenapa para rasul mendelegasikan pekerjaan pelayanan itu kepada jemaat yang lain adalah karena mereka berkata adalah lebih baik mereka fokus kepada firman Tuhan dan kepada doa. Nah, saudara, di tengah-tengah tuntutan yang sangat besar pada gereja mula-mula, di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa, di tengah-tengah begitu banyaknya pelayanan yang harus mereka lakukan, para rasul tetap menentukan betapa pentingnya dan prioritas mengenai doa dan firman. Nah, saudara, saya berdoa saudara juga demikian, untuk kita di tengah-tengah masa tantangan ini, di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah tantangan daripada dunia yang sedang mengalami wabah virus COVID-19 ini, kita juga tetap harus berdoa. Bahkan kita akan lebih setia berdoa, kita malah lebih semangat berdoa, kita akan lebih sering berdoa di hadapan Tuhan. Nah, saudara, saya percaya bahwa tidak kebetulan juga bahwa bulan ini, di bulan April ini, kita memulai topik yang baru yang sudah kita tentukan dari akhir tahun lalu, bahwa kita akan merenungkan topik mengenai doa. Dan itu sebabnya saya percaya bahwa ini merupakan pesan Tuhan buat kita semua, secara khusus buat jemaat NBC, bahwa dalam menghadapi tantangan yang ada, dalam menghadapi krisis yang ada, dalam menghadapi masalah yang ada, kita tetap berdoa, dan kita semangat berdoa dimanapun kita berada. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin Anda bisa bertanya mengenai judul dari khotbah kita hari Minggu ini, yaitu doa dan gua singa. Mungkin sudah bertanya, apa hubungannya dan
bagi saudara yang seringkali atau sudah pernah ikut sekolah minggu, atau saudara sering baca Alkitab Anda, saudara mungkin bisa menebak. Ini adalah kisah yang diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6 mengenai Daniel yang dilemparkan ke dalam gua singa. Kalau itu saudara menebak itu, saudara tebakan Anda adalah benar. Nah, di kitab Daniel pasal yang ke-6 ini, saudara, kita melihat bahwa Daniel adalah seorang yang luar biasa. Dia sudah melayani 2 raja sebelumnya, raja yang bukan, tanda kutip, bukan Kristen atau bukan umat Tuhan, raja sekuler di bawah kepemimpinan Nebukadnezar maupun di bawah kepemimpinan Belshazzar, anaknya, dalam waktu yang singkat, saudara. Meskipun hanya sekilas saja di bawah pemerintahan Raja Belshazzar, namun Daniel telah melakukan suatu pelayanan, tugas kontribusi yang sangat luar biasa di tengah-tengah krisis. Daniel sekarang bekerja di bawah pemerintahan yang baru, yaitu Raja Darius. Raja Darius ini, saudara, adalah salah satu raja yang melanjutkan atau mengambil ahli dari pemerintahan Belshazzar. Daniel sekarang bekerja di bawah pemerintahan yang baru, yaitu Raja Darius. Bahkan Daniel, saudara, adalah salah satu pejabat tinggi yang membantu Raja Darius. Dengan kata lain, saudara, dia adalah seorang pegawai yang sangat disegani, dia pegawai yang sangat dihormati, dia pegawai yang sangat dipercaya oleh karena apa yang telah dilakukan oleh Daniel. Nah, Alkitab melaporkan kepada kita bahwa Daniel melebihi dari pejabat tinggi yang lain. Dengan kata lain, dia berhasil dalam pekerjaannya, dia memiliki integritas dalam pekerjaannya, dia seorang pembantu raja yang sangat dipercaya oleh raja, dan mungkin juga mendapatkan apresiasi dari raja, mungkin dengan hadiah dan segalanya. Itu, saudara, saya percaya saudara melihat Daniel adalah seorang yang luar biasa. Dia sudah dipakai oleh Raja Nebukadnezar, bahkan juga oleh anaknya Belshazzar, meskipun hanya sebentar. Sekarang Daniel sudah melayani atau bekerja kepada raja yang ketiga, yaitu Raja Darius, yang mengambil alih pemerintahan daripada Belshazzar yang sudah dibunuh. Nah, saudara, pada waktu Daniel bekerja sebagai pembantu daripada raja, salah satu pembantunya, dia adalah orang yang berhasil. Dia sukses dalam pekerjaannya, dia menjadi orang kepercayaan daripada raja. Namun, saudara, ada sebagian pejabat yang juga diangkat oleh raja yang bekerja bersama dengan Daniel. Mereka menjadi iri hati terhadap Daniel dan berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Ya, mungkin kita kalau zaman sekarang disebut sebagai office politik atau politik di kantor, untuk menjatuhkan satu dengan yang lain yang disebabkan mungkin iri hati atau alasan-alasan yang lain. Nah, mereka, para pejabat yang lain, berusaha untuk menjatuhkan Daniel, dan mereka tidak menemukan alasan untuk bisa dipakai untuk menjatuhkan Daniel. Karena Daniel punya integritas dalam pekerjaannya, juga pekerjaannya dia lakukan dengan baik, tanggung jawab dia lakukan dengan baik. Dan itu juga semestinya buat kita, saudara dan saya, khususnya juga buat saudara yang sedang bekerja di rumah, you work from home, saudara juga tetap melakukan tugas Anda. Itu sebabnya Daniel itu sangat berhasil. Dan kemudian para pejabat yang lain mengatakan bahwa satu-satunya alasan bagi mereka untuk bisa menjatuhkan Daniel adalah mengenai kebiasaannya berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Itu sebabnya para pejabat itu berusaha mentrik
Raja Darius untuk mengeluarkan sebuah peraturan yang melarang seluruh rakyatnya di bawah pemerintahan kerajaannya untuk berdoa, mengadakan permohonan kepada siapapun, dewa apapun, Tuhan apapun, kecuali hanya kepada Raja Darius. Barang siapa yang melanggar peraturan itu, mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan itulah judul daripada khotbah atau renungan pada hari ini. Nah, dalam situasi keadaan demikian, saudara, Alkitab berkata bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, saudara, pada waktu Daniel mendengar mengenai perintah itu, dia ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama tentu saja dia ikut saja akan larangan itu supaya dia tetap bisa tetap dalam jabatannya dan dia juga nyawanya terpelihara. Atau yang kedua, Daniel bisa saja melarikan diri, meninggalkan jabatannya tetapi memelihara imannya dan juga nyawanya. Atau pilihan yang ketiga, Daniel tetap berdoa sebagaimana yang dilakukannya selama ini. Nah, tanpa keraguan, Daniel memilih pilihan yang ketiga. Dia tetap melakukan apa yang selama ini dia lakukan sebagai umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap beribadah kepada Tuhannya. Dalam hal ini ada beberapa prinsip kebenaran yang bisa saudara dan saya terapkan dalam kehidupan kita di masa-masa sekarang ini, di mana keadaan situasi di luar kontrol kita, di mana ada ancaman terhadap pekerjaan kita, bahkan juga nyawa kita oleh virus COVID-19 itu. Tetapi kita belajar dari Daniel yang akhirnya dia diselamatkan oleh Tuhan, bahkan ditempatkan dalam jabatan yang lebih tinggi lagi oleh Raja Darius. Namun ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Daniel. Salah satunya adalah bahwa Daniel itu memiliki kehidupan yang konsisten. Bagi Daniel, doa dan ibadah kepada Tuhan bukanlah suatu duty, suatu tanggung jawab yang harus dia lakukan dengan terpaksa. Bagi Daniel, ibadahnya kepada Tuhan bukanlah suatu yang sifatnya rutinitas, tetapi merupakan ekspresi imannya kepada Tuhan, merupakan suatu ekspresi yang nyata daripada kasihnya kepada Tuhan. Meskipun situasi keadaan tidak memungkinkan, meskipun dia terancam, jabatannya terancam, pekerjaannya terancam, bahkan nyawanya terancam, tapi dia tetap konsisten berdoa kepada Tuhan. Oleh karena bagi Daniel, doa dan ibadahnya adalah bagian daripada hubungannya dengan Tuhan, kesempatan dia membangun hubungan dengan penciptanya. Dengan kata lain, dia tidak berdoa hanya sekedar karena ada kebutuhan. Dia tidak berdoa hanya sekedar karena dia mengalami ancaman. Dan dia juga tidak berdoa sekedar berdoa karena dia harus berdoa, karena itu adalah tugas atau tanggung jawab yang harus dia lakukan. Tetapi bagi Daniel, doa adalah bagian dari kehidupan, bagian daripada imannya, bagian daripada hubungannya dengan Sang Penciptanya, dan bagian daripada iman dan harapannya. Nah, saudara, kita juga beribadah hari Minggu seperti ini bukan karena kita terpaksa harus melakukannya, karena ini tugas yang harus kita lakukan, tetapi kita tetap melakukan ibadah lewat online ini semata-mata karena
merupakan ekspresi kita, hubungan kita dengan Tuhan, iman kita kepada Tuhan, cinta kasih kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita tetap beribadah. Dan Alkitab juga memberitahukan kepada kita pada waktu itu Daniel naik ke atas tingkap-tingkap rumahnya. Dengan jendela yang terbuka, dia berlutut, yang berdoa menghadap Yerusalem. Dan saya yakin saudara, ini memiliki makna yang sangat penting juga, yang berhubungan dengan kehidupan doa Daniel, yang merupakan bagian yang selalu dia lakukan dari hari ke hari. Setiap hari berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Dia menghadap Yerusalem bukan karena ada perintah untuk dilakukan demikian. Tidak ada hukum Taurat yang mengharuskan umat Tuhan untuk berdoa menghadap Yerusalem. Tapi saya percaya ini merupakan suatu ekspresi dari iman Daniel, pengharapan Daniel. Dia percaya kepada janji Tuhan yang akan memulihkan kembali umatnya, yang dilambangkan dengan Yerusalem. Dengan menghadap kepada Yerusalem artinya dia itu tetap berharap kepada janji Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan yang baik dan mengasihi umatnya. Daniel memiliki kehidupan doa yang konsisten. Ibadahnya kepada Tuhan juga konsisten, bahkan semua itu diketahui oleh Raja Darius. Itu sebabnya Darius berkata kepada Daniel ketika dia diambil dan kemudian dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata demikian kepada Daniel. Dia katakan, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Meskipun Raja Darius begitu mengasihi Daniel, meskipun dia berusaha menyelamatkan Daniel, tetapi ada suatu hukum di sana di mana perintah raja tidak boleh diubah. Sehingga Darius terpaksa harus melakukan peraturan yang dia keluarkan dengan melemparkan Daniel ke dalam gua singa, karena dia tetap berdoa kepada Tuhan meskipun ada larangannya. Darius tahu kalau Daniel tekun berdoa kepada Allahnya. Dan dia berkata satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia adalah Allah yang dia sembah. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam Kristus adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Setiap janji Tuhan adalah ya dan amin buat saudara dan saya. Mari kita tetap percaya, mari kita tetap tekun, mari kita tetap beribadah, mari kita tetap berdoa kepada Allah dengan konsisten dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudara, pada saat Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, dan seolah-olah segala sesuatu sudah tidak ada harapan lagi. Tapi bagi orang-orang yang percaya, di tengah-tengah kemustahilan sekalipun, bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kehidupan Daniel yang konsisten meskipun tidak berada di jabatan yang tinggi telah mempersiapkan dia untuk menghadapi krisis demi krisis yang terjadi dalam kehidupannya. Dan krisis yang terjadi menjadi kesempatan bagi Daniel untuk melaksanakan rencana Allah dalam kehidupannya. Itu sebabnya marilah kita membangun kehidupan yang konsisten. Kehidupan doa yang konsisten, ibadah yang konsisten meskipun sudah tidak di gedung. Tetap beribadah kepada Tuhan. Kehidupan iman yang konsisten mempersiapkan kita untuk menangkap kesempatan di tengah krisis yang ada. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk mereka tetap berdoa. Dan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan itu juga untuk setiap saudara dan saya. Rasul Paulus berkata, tetaplah berdoa, apapun situasi keadaan Anda. Dulu berdoa, hari ini berdoa, besok dan seterusnya kita tetap berdoa.
Minggu sebelumnya kita beribadah pada Tuhan. Minggu lalu kita mulai beribadah online. Hari ini kita tetap ibadah online. Dan minggu berikutnya kita ibadah online. Bahkan sepanjang bulan kita ibadah online dan tetap beribadah kepada Tuhan. Dan bagi Daniel, doa justru menjadi langkah pertamanya dalam menghadapi ketakutan, dalam menghadapi kepanikan dan ancaman. Bukankah kita juga mestinya demikian? Begitu mendengar ada ancaman virus corona, begitu menghadapi ancaman akan pekerjaan kita yang terancam, kesehatan kita yang terancam, apa yang kita lakukan, saudara? Setiap pagi kita bangun, ancaman tetap ada di sekitar kita. Berdoalah. Ketika Anda harus bekerja di tengah-tengah ancaman virus corona ini, tetaplah berdoa. Ketika Anda menghadapi tantangan, saudara tetap berdoa. Cuci tangan dengan sabun itu penting. Hand sanitizer itu perlu. Masker itu sekarang esensial buat kita di Singapura ini. Social distancing itu sesuatu yang wajib kita lakukan. Tetapi tetaplah berdoa. Nah, hal yang kedua, saudara, dari kisah Daniel ini adalah bahwa doa itu juga merupakan suatu senjata peperangan rohani. Dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 memberitahukan kepada kita supaya kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani. Oleh karena musuh kita, yaitu iblis, menggunakan tipu muslihat untuk berusaha menggunakan situasi yang ada untuk mendatangkan kecelakaan, untuk mendatangkan hal yang tidak baik dalam kehidupan umat Tuhan. Itu sebabnya kita perlu memperlengkapi diri kita menggunakan seluruh senjata daripada Allah. Firman Tuhan berkata demikian, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Dan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Rasul Paulus mengakhiri list atau daftar daripada senjata rohani yang perlu kita pakai. Bagi Daniel, saudara, bukan sekedar office politik, bukan suatu sekedar ancaman terhadap jabatan, bahkan nyawanya, tetapi merupakan suatu serangan daripada iblis, roh jahat yang berusaha untuk menghancurkan dan menggagalkan akan rencana Allah dalam kehidupan umat Tuhan. Demikian juga dengan situasi sekarang ini. Iblis bisa memakai keadaan yang ada dan menipu umat manusia, bahkan umat Tuhan, sehingga mereka menjadi hidup dalam ketakutan, kepanikan, dan penuh dengan kekhawatiran. Dan bahkan mungkin saudara mendengar atau membaca berita, ada orang bahkan anggota kabinet dari Jerman yang bunuh diri bukan karena virus, tetapi karena khawatir, karena takut dan panik.
Virus tidak membunuh dia, tapi tipu muslihat dari iblis yang melemparkan kepanikan dan ketakutan yang membunuh dia. Demikian juga dengan iblis berusaha untuk menghancurkan iman kita, menghancurkan pengharapan kita, menghancurkan sukacita kita, menghancurkan akan ibadah kita kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya jangan menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa. Tapi ini sesuatu yang luar biasa yang mengancam kehidupan manusia secara global. Saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang mengerti situasi ini, bahwa iblis bisa memakai sebagai suatu tipu muslihat untuk menghancurkan umat manusia. Salah satu hal yang sangat penting dikatakan Rasul Paulus adalah supaya kita berdoa dan tetap berdoa dan semangat berdoa dan mengangkat akan permohonan kita kepada Tuhan buat orang-orang kudus, buat gereja Tuhan, supaya bisa menangkap situasi ini dan kesempatan ini dan tetap bersinar dan bercahaya. Sebagai umat Tuhan tetap menjadi berkat dimanapun kita berada, memberitakan kasih Tuhan, pengharapan Tuhan, dan tetap hidup dalam sukacita yang Allah berikan dalam setiap hati kita, dan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh manusia dan dunia ini. Itu sebabnya tetaplah berdoa, saudara, karena kita sedang berada dalam peperangan rohani. Kita sedang melawan kuasa-kuasa kegelapan yang tidak bisa dilawan dengan masker, dengan sanitizer, tapi bisa kita lawan dengan doa yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, usaha kita, buat gereja kita, buat gereja Tuhan di muka bumi ini, buat para pemimpin bangsa, buat Perdana Menteri dan kabinetnya di Singapura, buat presiden yang ada di Indonesia dan beserta dengan kabinetnya, supaya mereka memiliki hikmat juga untuk mengatasi situasi keadaan yang sangat luar biasa ini. Hal yang ketiga, saudara, yang bisa kita pelajari dari kehidupan Daniel dengan kejadian yang ada dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, yang mengisahkan mengenai doa Daniel dan juga gua singa tempat Daniel dilemparkan. Hal yang ketiga adalah bahwa doa mungkin tidak merubah situasi dan masa depan, tetapi mempersiapkan Anda untuk menyongsong masa depan. Doa mentransformasi kehidupan kita menjadi siap untuk menyambut masa depan yang telah Allah sediakan dalam kehidupan kita. Peraturan larangan itu tidak bisa diubah meskipun Raja Darius berusaha menyelamatkan Daniel. Daniel tetap dimasukkan ke dalam gua singa. Ternyata doa Daniel tidak mengubah situasinya. Ternyata doa Daniel tidak juga mengubah akan masa depan di mana dia dimasukkan ke dalam gua singa. Ternyata doa Daniel tidak merubah situasi kehidupannya. Apakah berarti doa Daniel itu sia-sia? Apakah berarti doa saudara yang saudara panjatkan dan belum terkabulkan oleh Tuhan oleh karena situasi belum berubah, keadaan berubah? Dan di sini banyak orang Kristen melakukan kesalahan. Karena mereka merasa doanya sia-sia, itu mereka berhenti berdoa. Mereka merasa doanya tidak membawa manfaat apa-apa karena tidak merubah situasi dan keadaan. Virus belum reda, ekonomi belum bertambah baik, suasana masih tegang, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dan buat kita di Singapura ini, keadaan bertambah lebih tegang oleh karena peraturan yang baru saja dikeluarkan. Namun kita harus ingat, saudara, sekalipun doa tidak merubah situasi dan masa depan, tapi sesungguhnya doa
yang kita panjatkan di hadapan Tuhan saat kita bertemu dengan Tuhan di dalam doa. Tuhan merubah kehidupan kita. Tuhan merubah hati kita. Tuhan merubah roh kita. Tuhan merubah akal budi kita. Yang semuanya dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan kita. Untuk menyongsong masa depan. Kesempatan yang telah Tuhan sediakan buat umatnya. Demikian juga dengan Daniel. Meskipun dia tetap dilemparkan ke dalam gua singa, tetapi Allah sudah mempersiapkan dia. Bahkan bukan dia yang takut kepada singa, tapi singa-singa yang takut kepada dia. Dan pada saat dia sudah melewati proses itu, dia dikeluarkan dari gua singa, dan dia ditempatkan di jabatan yang tinggi. Dan orang-orang yang berusaha mencelakakan dia justru mengalami kematian. Demikian juga dengan setiap kita, saudara. Rencana iblis akan gagal. Mungkin sementara kelihatannya berhasil. Tapi kalau kita terus berdoa dan tetap berdoa, apapun situasi keadaannya, Tuhan sedang mempersiapkan diri kita. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menyongsong akan rencana Allah yang luar biasa yang Allah sediakan buat kita setelah kita melewati tantangan dan kesulitan ini. Doa membawa perubahan adalah doa yang mempersiapkan diri kita untuk menyambut masa depan yang telah Allah sediakan bagi kita. Dan hal ini terbukti dari kehidupan Daniel. Sebagai kesimpulan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jalanilah kehidupan dan ibadah yang konsisten. Ayo kita tetap beribadah kepada Tuhan, meskipun hanya lewat online. Ayo saudara beribadah bersama dengan keluarga. Saudara tetap membaca, merenungkan firman Tuhan. Saudara tetap berdoa di hadapan Tuhan. Jadikan doa sebagai bagian daripada senjata kehidupan rohani Anda dalam melawan setiap serangan daripada iblis. Sekalipun doa tidak merubah situasi, sekalipun doa tidak merubah keadaan dan masa depan, tetapi doa sedang mempersiapkan kita untuk menyongsong masa depan ketika segala sesuatu berada pada tempatnya. Daniel tetap berdoa ketika dia mengalami ancaman terhadap jabatan dan nyawanya. Daniel tetap berdoa apapun situasinya karena Daniel sedang mempersiapkan dirinya untuk diberikan kedudukan yang lebih tinggi lagi di kerajaan itu. Bahkan di kerajaan berikutnya, di bawah kepemimpinan Raja Kores sekalipun, Raja Persia itu, dia tetap memiliki jabatan yang tinggi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kamu harus tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena Anda sedang mempersiapkan diri Anda. Kita sedang mempersiapkan diri kita. Gereja Tuhan sedang mempersiapkan diri untuk menyongsong karya Tuhan dan kesempatan ilahi yang luar biasa di depan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita ambil waktu sejenak lagi untuk kita menyembah Tuhan. Dengan segenap hati kita, kita hampiri hadirat Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara, saya yakin saudara diberkati lewat ibadah pada hari ini. Sekali lagi untuk minggu depan kita akan bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Saudara siapkan anggur Anda atau ribina Anda. Saudara siapkan roti Anda. Dan kita akan bersama-sama mengambil perjamuan kudus pada waktunya. Saudara tetap beribadah. Ajak teman-teman yang lain juga untuk beribadah online. Saudara sebarkan kesempatan ini untuk mereka bisa ikut di online kita untuk beribadah bersama-sama.
Nah, kalau mereka perlu, mereka bisa ke YouTube kita dan saudara bisa subscribe YouTube kita dan juga encourage yang lain untuk subscribe supaya mereka juga bisa mengulangi untuk menyaksikan ibadah online ini bersama-sama dengan kita. Mari saudara kita akhiri dengan doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Dimanapun kami berada, apapun situasi keadaan kami tetap beribadah kepada Tuhan. Karena kami ingin membangun hubungan kami dengan Tuhan, menyatakan cinta kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, Kau materaikan firman Allah dalam setiap kehidupan kami, supaya bertumbuh, supaya kami tetap berdoa. Kami mulai berdoa, terus berdoa, dan tetap berdoa. Berkati umat-Mu Tuhan, lindungi setiap kami, jauhkan kami daripada segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu, jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami hardik setiap belalang pelahap, kami hardik virus COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus, untuk tidak mendekat kepada kami dan keluarga kami. Berkati setiap keluarga demi keluarga yang tinggal di rumah, damai sejahtera Allah turun dalam hidup mereka, ada sukacita, ada pengharapan yang besar. Tuhan, biar Engkau yang melindungi, memberkati gereja-Mu. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Bapa, tangan kami terangkat di hadapan-Mu. Berkati setiap bangsa dan pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat dan bijaksana kepada mereka ya Tuhan. Tolong Tuhan setiap perawat, dokter, mereka yang bekerja di frontline, lindungi mereka. Berkati mereka dan keluarga mereka. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Bapa kita di surga, karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Roh Kudus turun dalam hidup Anda mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.